Baik, terima kasih Pak Romi untuk kesempatan menyampaikan sesi saya. Puji Tuhan dan senang sekali bisa berbagi. Terima kasih untuk panitia yang mengundang saya berbagi pengalaman dalam pelayanan kepada the poor, kepada kaum miskin. Yang saya sudah terlibat di dalamnya sejak tahun 80, tapi pada umumnya di pedesaan, walaupun di sana-sini juga terlibat dalam pelayanan kepada kaum miskin di perkotaan dengan berbagai lembaga, terlibat juga dengan TCI, menyelenggarakan beberapa kali konferensi nasional untuk the poor, dengan Indonesia Care juga, dan beberapa lembaga yang lain. Baiklah, saya akan mulai dengan sharingkan PowerPoint saya. Saya diminta untuk berbicara tentang God's image in the urban poor. Sekarang kita berbicara tentang beberapa definisi daerah urban itu apa. Konsep utama dari urban itu ada pada dasarnya adalah suatu pusat, suatu center gitu ya. Dan secara misiologis, ujung-ujung bumi, akhir-akhir ini dan tren ke depan, ditarik ke pusat. Jadi Tuhan Yesus menolong mempermudah tugas gereja gitu ya, supaya tidak jauh-jauh pergi. Tapi yang ada di pinggiran ditarik ke pusat. Kemudian misi, saya memberi definisi adalah cara upaya dalam berbagai bentuk kegiatan untuk menyampaikan kabar baik secara komprehensif dan holistik, kata kuncinya komprehensif dan holistik, supaya terjadi transformasi individu dan sosial. Siapa kaum miskin? Saya memberi definisi adalah kelompok masyarakat tertinggal, tersisih, dan terpinggirkan secara ekonomi, sosial, dan politik. Dan mereka ini secara misiologis bisa juga disebut sebagai suatu people group. Sejak diperkenalkannya konsep jendela 1040, yang mana kawasan di antara kawasan 1040 itu adalah komunitas yang beragam, agamanya beragam, sosial ekonominya paling sedikit diinjili, dan yang terutama juga kelompok yang mayoritas penduduknya adalah kaum miskin. Itu sebelum China bisa melakukan transformasi ekonomi luar biasa di 20 tahun terakhir ini. Secara sederhana, terbentuknya daerah urban adalah karena dua hal. Pertama, ada daya tarik atau pull factor, yang diantaranya karena lapangan kerja, kemudian jasa layanan, layanan pendidikan, layanan kesehatan, kemudahan-kemudahan lainnya, dan penyebab kedua adalah adanya daya dorong, karena daerah pinggiran yang semakin sempit peluang untuk bekerja, peluang untuk mendapat kehidupan yang layak, dan cenderung ditinggalkan dalam proses pembangunan. Sehingga di desa menjadi sumber kemiskinan, jumlah penduduk miskin di desa lebih banyak dari jumlah penduduk miskin di perkotaan. Karakteristik daerah urban. Yang pertama adalah keberbagaian atau heterogenitas yang kompleks. Tadi disampaikan juga oleh Bu Rebecca, betapa susahnya hidup di daerah urban untuk mengenal orang, bahkan mengenal orang saja sudah susah. Kompleks dari sisi apa? Dari sisi agama, bahasa, budaya, etnis, ekonomi, strata sosial, dan sebagainya. Kemudian ciri daerah urban yang lain adalah vulnerabilitas dari penduduknya, kerentanan sosial dari penduduknya. Kriminalitas luar biasa, kekerasan, tawuran, geng motor sedang marak di mana-mana terjadi, termasuk kualitas kriminalitas, kualitas kekejaman. Mencuri dengan pembunuhan,
merampas motor dengan celurit dan sebagainya. Jadi masyarakat urban, masyarakat yang sebenarnya sangat rentan terhadap semua itu. Karakteristik khas dari masyarakat urban, misalnya ada kota pelajar, kota mahasiswa, kota pekerja, kota budaya, yang semuanya membuat pelayanan di daerah urban itu harus memperhatikan kekhasan dari urban center tersebut atau center-center tersebut. Nah, menggambarkan kekompleksan dari atau ya heterogenitas yang kompleks, complexity dari daerah urban. Saya buat gambar ini yang kelihatan sedikit ruwet, dan memang daerah urban itu sangat ruwet ya, sebenarnya disampaikan oleh Ibu Rebecca tadi. Yang pasti intinya adalah ada satu daya tarik, entah itu industri, entah itu layanan, entah itu apapun, ada daya tarik. Dan karena daya tarik itu datanglah berbagai kelompok agama, kelompok sosial ekonomi, kelompok pendidikan, kelompok hobi, kelompok etnis, dan di tiap kelompok-kelompok tadi akan terjadi perkembangan di mana kelompok itu menjadi daya tarik juga untuk sub-sub kelompok berikutnya, komunitas-komunitas berikutnya, komunitas pedagang kaki lima, komunitas warteg, komunitas sopir bajai, dan sebagainya. Nah, untuk lebih konkret, saya akan mengambil contoh misalnya Kelapa Gading, daerah urban di Jakarta Utara. Daya tariknya adalah Mall Kelapa Gading 123. Mall itu dikunjungi ribuan orang setiap harinya dan menjadi pusat kehidupan, sumber pendapatan dari puluhan ribu orang setiap harinya, terdiri dari berbagai kelompok yang kompleks. Ada kelompok pengusaha, kelompok mereka yang punya toko-toko besar yang menjual barang-barang branded itu di dalam mall. Para pekerjanya yang merupakan kelompok sosial yang berbeda. Ada juga kios-kios kecil yang menjual souvenir, mainan, anak, dan sebagainya, yang pasti merupakan kelompok sosial yang berbeda dari kelompok sosial para pemilik toko atau badan usaha yang berkantor di tempat itu. Dan di luar Mall Kelapa Gading terdapat orang jual bakso, mie ayam, ketoprak, soto ayam, dan sebagainya, yang mana mereka itu merupakan komunitas-komunitas juga. Di samping yang menjual makanan tadi, ada kelompok penjual jasa seperti sopir bajai, pengemudi ojol, yang merupakan komunitas yang hidup dari suatu urban center yang disebut Mall Kelapa Gading. Kalau kita ambil satu radius 1 kilometer misalnya, kemudian dibuat keliling dari Mall Kelapa Gading itu, maka di sana akan terdapat berbagai macam etnis, berbagai macam kelompok sosial, berbagai macam agama, berbagai macam gereja. Bahkan di Kelapa Gading ada ratusan gereja, di sekitar mall itu ada puluhan gereja yang berbagai macam denominasinya. Kalau radiusnya dibuat 5 km, maka komunitas urban itu menjadi lebih sangat kompleks. Termasuk di sana ada Tanah Merah. Tanah Merah yang baru ramai karena depo Pelumpang kebakaran. Di sana merupakan daerah orang-orang yang tersisih, yang terpinggirkan, yang hidup di sekitar daerah yang kosmopolit, daerah yang berkelimpahan. Sangat kontras. Dan itulah ciri khas dari urban center. Nah, memahami kompleksitas urban yang sedemikian, yang tidak bisa saya jelaskan panjang lebar karena waktu, maka ada beberapa implikasi terhadap misi di daerah urban. Implikasi untuk urban mission. Yang pertama, menurut saya, implikasinya pelayanan urban mission itu harus ditujukan, merupakan komitmen pada kelompok layanan tertentu. Kelompok layanan apa saja itu? Ya etnis, ya kelompok sosial, ya kelompok profesi, kelompok wilayah.
Mengapa demikian? Karena tidak semua pelayanan di daerah urban adalah urban mission. Di Kelapa Gading, di sekitar mall itu ada banyak gereja dan gereja-gereja yang besar. Jemaat yang dilayani datang dari Gading Serpong, datang dari Tangerang, datang dari Delta Mas, datang dari Kebayoran Baru, datang dari Ran Lama, wilayah-wilayah yang di luar Kelapa Gading. Dan gereja-gereja itu melayani semua yang datang, tidak melayani kelompok tertentu di urban itu. Jadi walaupun gereja itu di tengah urban, di daerah urban, tetapi tidak otomatis melakukan urban mission. Mengapa? Karena tidak menentukan atau tidak mempunyai kelompok layanan tertentu yang merupakan elemen-elemen yang strategis dari kehidupan urban. Karena kompleksitas urban, maka ciri lain dari urban mission atau implikasi dari urban mission adalah kemitraan dan kolaborasi. Tidak ada satu lembaga pun dapat melakukan urban mission sendiri. Diperlukan kelompok lain, diperlukan pihak lain, diperlukan kerjasama dengan mereka yang melayani di daerah tersebut. Karena kompleksitas dari masyarakat urban. Kemudian yang berikutnya, diperlukan keterampilan yang relevan. Kalau kita memilih katakanlah pengendara ojol online sebagai kelompok sasaran dari urban mission kita, maka diperlukan keterampilan khusus untuk menjangkau kelompok itu, karena tidak bisa dilayani secara atau dengan cara yang tradisional seperti penyelenggaraan ibadah gereja atau penyelenggaraan kebaktian pemuda gitu. Yang berikutnya, ini yang tidak banyak dibicarakan dan tidak banyak terdengar kemarin tentang kuasa doa dalam urban mission. Inilah kunci sebenarnya untuk terjadinya urban renewal, untuk terjadinya transformasi individu maupun sosial di daerah perkotaan. Ada banyak kesaksian, tapi saya tidak bisa memberikan satu persatu di sini. Nanti ada satu yang akan saya sampaikan. Kemudian untuk urban mission diperlukan konsep dan strategi misi. Karena urban mission tidak dapat dilakukan sekedar melakukan pelayanan ala kadarnya. Harus ada konsep, dan konsep itu dijadikan strategi untuk pelayanan misi. Saya kira kalau diringkas itu adalah Lukas 4, 18, 19 yang berbunyi, Roh Tuhan ada padaku untuk memberitakan kabar baik kepada orang miskin, membebaskan orang tawanan, memberi penglihatan kepada orang buta, dan kabar baik kepada orang tertindas. Itu berbicara tentang kelompok sasarannya, the poor, yang tertawan, yang tertindas. Dan itu implisit adalah metodologinya juga. Memberitakan kabar baik itu dengan kata-kata. Membebaskan orang tawanan itu dengan tindakan nyata atau karya. Dan memberi penglihatan kepada orang buta, baik dengan karya, barangkali operasi, tapi juga dengan kuasa. Jadi ada 3K yang menjadi metodologinya untuk menjadi pelayanan itu holistik dan komprehensif, dengan kata-kata, dengan karya nyata, dan dengan kuasa. Nah, sekarang kita akan melihat wajah kemiskinan, karena ini menjadi fokus dari yang saya diminta untuk membicarakan dalam sesi ini. Wajah kemiskinan di Indonesia, secara ringkas inilah gambarnya, 20% atau kurang, malah 12% kalau di statistik ini ya, dimiliki oleh 80% penduduk. Sementara 8% penduduk itu memiliki hampir 20% kekayaan Indonesia.
Di daerah urban ini sangat terlihat kalau kita mengunjungi, contohnya Swi Mall Kelapa Gading itu, kita masuk ke dalam mallnya, melihat semuanya yang serba bagus, indah, orang-orang yang berbelanja kelihatan mereka yang the haves gitu ya. Tapi keluar kita ketemu sopir ojol, orang tukang bakso, jualan ketoprak, mie ayam dan sebagainya. Melangkah sedikit kita ketemu dengan komunitas Tanah Merah, yang sangat kontras dengan komunitas di dalam mall. Lebih gampang digambarkan dengan gambar. Gedung-gedung yang mewah, megah, dan rumah-rumah kumuh di sekitarnya. Ada banyak yang lebih serem dari ini fotonya, tetapi saya cari yang gampang, jadi ini saja yang saya pakai. Sekarang bagaimana kita memahami kemiskinan? Ada pandangan yang sekularistik tentang kemiskinan, ada sekularistik ini yang sifatnya evolusioner, bahwa penyebab kemiskinan adalah sumber daya terbatas, penduduk yang terlalu banyak, dan sebagainya. Tetapi ambillah contoh Jepang. Apakah Jepang sumber dayanya berlimpah-limpah? Tidak. 80% kebutuhan sumber daya Jepang didatangkan dari luar Jepang. Penduduknya hanya sepertiga atau seperempat dari penduduk Indonesia, tetapi kemakmurannya berlipat ganda dari Indonesia. Kemudian solusinya terhadap masalah itu adalah mengurangi jumlah penduduk, family control, family planning, batasi kelahiran. Di China 1 anak cukup, di Indonesia 2 anak cukup, keluarga kecil bahagia. Ada konsep sekularistik yang revolusioner dalam arti pemahamannya adalah bahwa penyebab kemiskinan di dunia ini adalah kolonialisme pada abad 16 sampai 20. Bahwa negara-negara maju itu bisanya maju karena melakukan kolonialisme, menyedot sumber daya negara-negara yang di pinggiran, negara-negara jajahan, sehingga mereka bisa maju. Dan mereka membentuk lembaga-lembaga keuangan dan ekonomi global yang tetap mempraktikkan penyedotan sumber daya dari daerah miskin ke daerah pusat yang kaya. Lalu apa solusinya? Solusinya adalah tata ekonomi baru. Salah satu bentuk dari tata ekonomi baru ini adalah Konferensi Asia Afrika yang dipelopori oleh Bung Karno. Tujuannya adalah untuk mengatur kembali ekonomi dunia supaya tertata lebih adil. Namun sayang gerakan itu tidak sekuat pada waktu dimulai. Kemudian ada pandangan tradisionalisme versus modernisasi. Masyarakat miskin adalah masyarakat yang tradisional. Oleh karena itu lakukanlah modernisasi. Dengan apa? Dengan pembangunan. Itu pandangan yang sekularistik. Tapi ada pandangan yang spiritualistik. Bahwa sumber kemiskinan itu di luar manusia. Itu nasib, itu takdir, dan cara pandang fatalistik lainnya. Pandangan yang dualistik dalam hidup ini. Bahwa hidup ini adalah alam maya saja, yang real, yang asli, yang utama ada di atas sana. Jadi untuk apa kita ngoyo, berusaha sekuat-kuatnya, memperoleh sebanyak-banyaknya dalam hidup sekarang ini, nerimo saja, jalani saja hidup ini, toh nanti yang utama adalah hidup setelah kematian ini. Kemudian pandangan yang spiritualistik juga, yang melihat tujuan utama dari kehidupan itu nanti menjadi mokso, bahasa Jawanya, moksa, menjadi spiritual being. Jadi untuk apa yang sifatnya material, ekonomi, kenyamanan di dunia ini. Pandangan lainnya adalah bahwa ilah-ilah di atas sana harus disenangkan, yang menjadi akar gratifikasi dan suap. Dan kita tahu gratifikasi dan suap menjadi akar kemiskinan suatu bangsa atau suatu negara. Kasus transaksi yang tidak jelas 349T. Bayangkan itu 349T itu terjadi ya karena yang di atas sana terus disenang-senangkan dengan gratifikasi dan suap. Bayangkan kalau 309T itu digunakan betul-betul untuk kepentingan rakyat, apakah itu pendidikan, apakah itu prasarana ekonomi, apakah itu modal usaha, dan sebagainya. Nah ini gambarannya pandangan spiritualistik,
ada ritual tebu temanten di sekitar daerah pabrik tebu, pabrik gula di Jawa Tengah. Menurut saya ini aneh ya, ritual ini dilakukan menjelang musim panen. Kalau berharap musim panennya itu lebih baik, mestinya ritualnya ya waktu musim tanam gitu ya. Karena kalau sudah menjelang musim panen kan sudah terlanjur jadi itu tebu-tebunya, tidak akan ada perubahan walaupun dirituali. Tetapi karena kepercayaan bahwa berkah datangnya dari atas sana, maka dilakukanlah ritual ini untuk somehow panennya akan berlipat ganda. Ya saya kira tidak akan terjadi. Dan tidak hanya di Indonesia, ini acara tahun baru di Thailand dengan begitu banyak persembahan yang mengharapkan tahun yang akan datang akan berlimpah rezeki. Bagaimana dengan pandangan yang lain, pandangan yang Alkitabiah? Pandangan Alkitabiah tesisnya adalah bahwa ide itu mempunyai konsekuensi. Kebenaran akan membawa kemakmuran, jadi ide kebenaran, nilai kebenaran akan membawa kemakmuran, sementara dusta akan membawa kemiskinan. Kemiskinan adalah konsekuensi dari ide-ide dan kepercayaan yang salah. Misalnya kekayaan datangnya dari Gunung Kawi, atau sistem kasta di India, tapi jangan hanya bicara di India, di Indonesia juga ada, dan masih ada sampai sekarang di Sumba Toraja yang membedakan derajat orang, yang anggap perbedaan derajat itu adalah ketentuan ilahi yang tidak dapat diubah, yang menyebabkan kelompok-kelompok kasta rendah tidak akan mendapat kesempatan untuk mengubah nasibnya. Bahkan ada lembaga-lembaga kemanusiaan di Sumba misalnya memberikan bantuan-bantuan bagi anak-anak yang miskin, tetapi yang mendapat manfaat adalah anak-anak dari kasta yang lebih tinggi. Dan mereka yang merupakan bagian dari kasta yang lebih rendah, ya nerimo saja gitu kan. Itu tatanan yang tidak bisa dirubah. Darrow Miller membuat gambaran yang menarik sekali. Kalau suatu masyarakat, nilai-nilainya, kepercayaan-kepercayaannya itu dusta, kebanyakan dusta, kebenaran atau truth-nya hanya satu, maka yang terjadi adalah pohon kering. Tetapi kalau ada kebenaran dan dusta kurang lebih sama, ya pohonnya lumayan bisa hidup. Akan tetapi kalau kebenaran yang lebih berkuasa, kebenaran yang lebih memerintah, kebenaran yang lebih diakui, dijalankan oleh suatu masyarakat, maka pohonnya menjadi rindang atau terjadi kemakmuran. Vishal Mangawaldi mengaplikasikannya dalam konteks India pada waktu dia ke Belanda mengamati bagaimana orang di daerah rural membeli susu. Di Belanda membeli susu di daerah rural itu orang membawa wadahnya sendiri, kemudian menuangkan susu yang sudah tersedia sebanyak yang dia perlukan, dan dia meninggalkan uang yang cukup di kotak uang. Vishal mengatakan kalau di India susunya dan kotaknya akan hilang gitu ya. Susunya diambil, uangnya tidak dibayar, sampai wadah susunya pun diangkat gitu. Nah kalau di Indonesia lebih serem gitu, bukannya kotak uangnya dan susunya yang hilang, sapinya pun akan hilang gitu. Oleh karena itu diperlukan penjaga penjual susu. Dan untuk membayar penjual susu, biaya untuk penjual susu itu dibebankan kepada pembeli susu. Susu menjadi lebih mahal. Kalau pembeli susu bisa tidak jujur, bagaimana penjual susu? Bisa saja dia tidak jujur. Karena itu harus ada pengawas kualitas susu. Pengawas kualitas susu harus dibayar. Oleh karena itu biaya pengawas kualitas susu dibebankan kepada pembeli susu. Susu menjadi lebih mahal. Pengawasnya ada yang tidak jujur, sehingga perlu ada pengawas untuk pengawas. Demikian seterusnya. Dan untuk setiap tambahan pengawasan itu ada biaya, dan itu yang membuat ekonomi biaya tinggi, yang membuat rakyat menjadi miskin. Jadi kemiskinan itu berdimensi jamak. Ada aspek ekonomi, memang. Ada aspek aneka hubungan sosial, ada aspek keamanan dan ketertiban sosial, ada aspek tingkat pendidikan,
Tapi juga ada aspek spiritual, wawasan hidup, nilai-nilai, norma-norma, dan sebagainya. Jadi kemiskinan itu merupakan fenomena yang sangat kompleks. Seperti digambarkan dalam buku Putting the Last Verse. Dan pada yang sama, kemiskinan itu bukan kondisi. Kemiskinan itu konsekuensi. Konsekuensi dari peristiwa, konsekuensi dari kebijakan, konsekuensi dari ketidakadilan, dan sebagainya. Konsekuensi dari korupsi, konsekuensi dari ketidakjujuran. Jadi kemiskinan itu bukan kondisi. Bagaimana mengukur kemiskinan? Cara mengukur objektif, absolut, dan ada cara mengukur yang subjektif, yang menghasilkan kemiskinan yang dianggap relatif karena berbeda dari satu tempat ke tempat lain, dari satu kelompok masyarakat ke kelompok masyarakat lain, dari satu kelompok sosial ekonomi yang satu dengan kelompok sosial ekonomi yang lain. Pengukuran objektif bisa dengan indeks tunggal atau dengan indeks ganda. Indeks tunggal digunakan oleh BPS, indeks ganda di Indonesia dilakukan oleh BKKBN, karena BKKBN diberi mandat oleh pemerintah untuk menciptakan keluarga kecil bahagia, walaupun utamanya adalah untuk KB, untuk pengendalian kelahiran, tetapi karena mandatnya adalah keluarga kecil bahagia, perlu mengukur tingkat kebahagiaan dari sisi kemiskinan juga. Kalau ini adalah suatu konsep mengukur standar hidup menurut kelompok masyarakat tertentu. Siapa yang dianggap miskin, siapa yang dianggap tidak miskin. Menurut pandangan masyarakat sendiri, pendekatannya disebut participatory wealth ranking. Di kota, BPS menggunakan kemampuan masyarakat menikmati 5 jenis komoditi makanan. Di desa, 27 komoditi makanan, kemudian 27 jenis komoditi non-makanan di kota, kalau di desa 26 jenis komoditi non-makanan. Oke, sekarang ini yang menurut BKKBN. Jadi ada satu garis kemiskinan, kemudian yang di bawah garis kemiskinan itu disebut prasejahtera dan sejahtera. Kalau yang sejahtera itu memenuhi indikator 1 sampai 20 dari sekian banyak indikator. Yang prasejahtera itu yang tidak dapat memenuhi 1 dari 5 indikator. Yang sejahtera yang dapat memenuhi 1 sampai 5 tapi tidak yang 6 sampai 13, karena 6 13 ada di situ. Dan yang dapat memenuhi sampai 22 indikator itu adalah yang sejahtera 3. Tentu saya akan banyak sekali membicarakan indikator-indikator ini. Saya akan memberikan saja gambaran untuk indikator yang untuk prasejahtera. Indikatornya apa? Pertama, rumahnya berlantai tanah. Kedua, mampu makan hanya kurang dari 3 kali sehari, mungkin 2 kali sehari, atau kurang dari itu. Ketiga, hanya dapat atau mampu membeli pakaian baru setahun sekali. Yang keempat, saya agak lupa, mungkin menyangkut kesehatan dan air bersih. Tapi yang 5 yang menarik adalah tidak sholat 5 kali sehari. Itu indikator kemiskinannya, gitu ya. Menunjukkan bahwa indikator ini diupayakan untuk bersifat holistik, gitu. Jadi ada aspek kerohanian dimasukkan di sana. Lalu apa kerohaniannya? Yaitu tidak sembahyang 5 waktu sehari. Kalau yang sejahtera atau sejahterika diantaranya termasuk dapat naik haji. Mungkin ya sejahterika itu bisa naik haji lebih dari 1 kali. Walaupun indikator-indikatornya tadi katakanlah komoditi makanan yang dapat mengkonsumsi beras dengan yang bisa membeli nasi jagung saja atau hanya bisa makan singkong atau gaplek, merepresentasikan keadaan sosial ekonomi yang berbeda. Yang beras sendiri, yang hanya bisa mengkonsumsi beras raskin, beras ramos, beras raja lele, beras anak raja atau apapun, itu merek-merek yang baru sekarang, menunjukkan
derajat sosial ekonomi yang berbeda, atau derajat kemiskinan yang berbeda, atau kemakmuran yang berbeda. Pendidikan juga demikian, kalau ukurannya adalah capaian pendidikan sampai SMU atau perguruan tinggi, tapi SNU keluaran mana? SMU keluaran favorit, SMU sekolah swasta, SMU swasta yang hanya diakui, atau SMU swasta yang hanya terdaftar saja. Jadi intinya kalau kemiskinan ini garis kemiskinan, orang keluar masuk dari kemiskinan karena berbagai sebab. Perubahan situasi makro, cara pandang mengukurnya, dan kemiskinannya, batas garis kemiskinannya ada 500.000 per bulan per orang. Sekarang saya masuk, kalau efek kemiskinan adalah deprivasi, vulnerabilitas, dan eksklusi. Orang miskin terpinggirkan. Saya masuk kemiskinan dalam Alkitab, seperti apa pandangan Alkitab? Saya menggunakan kerangka panggilan Allah kepada Abraham yang merupakan 3 janji. Janji hubungan khusus dengan Allah, janji tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, dan janji menjadi bangsa yang besar. Tapi alam yang diciptakanlah serba bagus tadi, karena dosa terjadi tanah tandus, manusia menjadi renta, hubungan dengan Allah terputus, hubungan antar manusia juga rusak. Di tengah kerusakan itulah janji diberikan kepada Abraham. Tanah perjanjian, keturunan banyak, hubungan khusus dengan Allah. Jadi ini gampangnya, ini adalah miniatur dari keseluruhan karya Allah, karya redemption Allah. Tidak hanya manusianya, tidak hanya alamnya, tapi sistem politiknya. Karena untuk jadi bangsa besar, sistem politik, sistem pemerintahan, sistem partai politiknya harus baik. Sumber daya ekonominya untuk bisa produktif, semuanya harus redeem, ditebus oleh Allah. Ini miniatur dari karya Allah yang holistik. Nah, sebelum masuk ke sini, kemarin kita mendengar dari Dr. Bright tentang Yesaya 65, 17-25. Yesaya 17-19 berbicara tentang kalau yang sekarang ini derajat kesejahteraan, ya, ukuran derajat kesejahteraan kota di Indonesia masih di peringkat paling agak rendah tadi ya. Ayat 20 berbicara tentang tidak ada bayi mati sehari dan orang tua berusia sampai 100 tahun. Itu berbicara tentang angka kematian anak 0 dan angka harapan hidup 100. Itu tingkat kemakmuran yang luar biasa tingginya. Ayat 22-23 berbicara tentang keadilan sosial. Petani menikmati hasilnya, yang buat rumah tinggal di rumah itu. Banyak pekerja perumahan yang tidak punya rumah, kalau di Indonesia gitu ya. Banyak petani yang jadi penggarap saja, dan pada menjelang musim panen sudah tidak punya bahan makanan lagi. Jadi Yesaya 65 itu berbicara tentang end skenario gitu ya. Miniatur dari zaman baru. Miniatur dari akhir karya Allah. Sekarang kemiskinan dalam Alkitab dari sisi yang lain, kita tahu Matius 25, 31-6 tentang Yesus dalam orang miskin. Pada waktu Tuhan Yesus mengatakan di akhir zaman nanti orang dipisahkan sebagai kambing dan domba, yang di sebelah kanan sebagai domba, karena domba itu memberikan pakaian pada waktu telanjang, memberi makan pada waktu lapar, mengunjungi aku pada waktu di penjara, dan sebagainya. Dan Tuhan Yesus mengatakan, kamu lakukan itu pada waktu kamu melakukannya kepada yang paling miskin, paling hina ini. Lalu bagaimana para rasul? Apakah mereka melakukan pelayanan itu? Jawabannya definitif iya. Galatia 2, 9, 10, itu ada pertemuan besar para rasul dengan Paulus yang mempertanggungjawabkan pelayanannya, bahwa dia menyampaikan kabar Injil yang mirip sama dengan Injil yang diberitakan para rasul. Kepada Paulus, Petrus memberi nasihat, baik, tapi jangan lupa memperhatikan orang miskin. Ayat 10, Paulus mengatakan, itu yang aku lakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi pelayanan kepada orang miskin merupakan tema sentral dalam Alkitab, dari Perjanjian Lama hingga Perjanjian Baru.
Dan orang miskin adalah people group yang harus dilayani secara khusus. Lalu apa kaitannya dengan misi Matius 28, 18-20? Kaitannya adalah semakin kita serius menjalankan Matius 25, 31-46, semakin cepat kita mewujudkan Matius 28. Ada kesaksian tapi tidak ada waktu, secara singkat saja, ada satu pelayanan di Tanah Merah, daerah kawasan untuk orang buangan yang saya sebut tadi. Kelompok sasarannya adalah anak-anak. Pelayanannya dengan menyelenggarakan PAUD, SD sampai SMP, bukan sekolah formal resmi, tetapi merupakan kelompok belajar yang nanti ujiannya mengikuti ujian persamaan paket A, paket B, dan paket C. Tetapi ada pelajaran pembentukan moral, dan kalau pelajaran itu suasananya seperti kebangunan rohani, boleh dikatakan begitu ya. Ada doa yang luar biasa, ada pujian penyembahan yang luar biasa, dan guru-gurunya tiap minggu ada persekutuan doa yang seperti menara doa. Kalau saudara pernah ikut doa di menara doa, sebulan sekali puasa doa, dan setiap tahun ada 100 lebih anak-anak yang dibawa kepada Kristus. Itu sejak beberapa tahun yang lalu. Setiap tahun 100 anak dibawa kepada Kristus. Keluarga-keluarga yang bercerai dipulihkan. Keluarga-keluarga yang bertengkar tiap hari jadi berakhir pertengkarannya. Ada transformasi dalam hidup anak dan hidup keluarga-keluarga di Tanah Merah. Memang mereka tidak bergereja. Mengapa? Karena tidak berani bergereja. Di satu pihak, tidak punya pakaian yang layak dan cocok. Walaupun di kawasan itu ada beberapa puluh gereja. Dan mungkin gereja juga memandang sebelah mata kalau mereka datang ke gereja. Saya kira itu saja, Pak. Terima kasih.